sublimasi ya, ada perubahan. Sublimasi. Intinya di perubahan bentuk. Dari kesedihan jadi prestasi. Diputus pacar tiba-tiba ranking 1, sublimasi. Dipecat dari kantor tiba-tiba dia membuka usaha lebih sukses. Itu sublimasi ya. Jadi intinya merubah menjadi lebih baik. Kalau supresi itu kata dasarnya press, menekan ya toh ya. Jadi dia itu misalkan habis rumahnya kebakaran, dia ngomong, "Oh ya wis lah enggak apa-apa, wis emang apa namanya, emang ya kayak gini," gitu. Itu supresi. Bedanya sama acceptance apa, Wi? Acceptance itu menerima. Bedanya kalau supresi, dia itu kecewa tapi ditekan kekecewaannya. Kalau acceptance dia benar-benar menerima. Ya, itu acceptance. Acceptance itu lawannya denial. Tulisannya ACCEPTANCE. Acceptance. Ya, itu lawannya denial. Accept. Ya, pokoknya perubahan menjadi lebih baik. Dari Ingenio biasanya patokannya itu kesedihan menjadi karya. Itu dari Ingenio bilangnya gitu. Aku ngutip dari Optima, dia bilangnya patokannya menjadi lebih baik. Itu kalau Optima. Aku sendiri intinya kalau dari kata sublimasi sendiri kan artinya padat menjadi gas, artinya ada perubahan bentuk gitu. Berarti intinya nek ada orang habis ketimpa masalah terus habis itu dia ada di soal kata-kata mengubah entah menjadi karya, entah menjadi lebih baik, intinya ada kata ubah langsung ke sublimasi ya. Soalnya kata sublimasi sendiri itu perubahan bentuk sebenarnya artinya ya. Baru sekarang kita ke fantasi, belum. Fantasi kenapa? Supresi. Yang udah itu yang supresi tadi. Kalau supresi itu gini, dia itu menekan dirinya sendiri agar bisa nerima. Sebenarnya sedih tapi ditekan. Bedanya sama acceptance. Kalau acceptance misalnya kamu tak bilang, Nov, kelihatannya kamu gak jadi dapat gajian deh bulan ini. Nah, kalau acceptance kamu ngomong, ya udahlah wis, ya apalagi. Emang nasibnya kayak gitu. Itu acceptance. Tapi nek supresi, lu alah, oke wis gitu. Tapi kan ada mengeluhnya. Nah, itu supresi. Tapi acceptance dia nggak ngeluh sama sekali, langsung menerima. Itu acceptance ya. Kayak gitu. Sekarang ke fantasi. Fantasi itu dia itu membayang-bayangkan. Misalkan kamu dikasih kabar kebakaran, terus habis itu dia membayangkan kebakaran itu kayak apa. Itu namanya fantasi ya. Jadi dia membayangkan. Proyeksi. Proyeksi itu kamu tahu proyeksi itu kan sinar ditembakkan ke tembok ya sehingga bentuk kayak di bioskop gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kamu punya anak misal, anakmu kesandung meja. Terus mejanya mbok pukuli. Oh nakal mejanya ini. Padahal anakmu yang kesandung sendiri toh. Yang salah harusnya anakmu. Tapi kamu bilang ke anakmu, oh nakal ini mejanya, itu namanya proyeksi. Gitu ya. Oke? Nyalahin benda. Betul, nyalahin benda itu proyeksi. Oke, aman ya ini ya? Ya. Oke, yuk lanjut lagi. Nah, sekarang. Novia, jawab Nov. Baca dulu soalnya. Anton nagih Gedo buat balikin pulpennya. Gedo ngomong, loh aku gak pinjem apa-apa kok ke kamu. Si Anton bersikeras, gak kamu pinjem pulpen. Ternyata yang pinjem bukan Gedo tapi si Denny. Anton tetap kekeh kalau yang minjem Gedo. Kira-kira si Anton kenapa kira-kira? Deja vu? Jamais vu? Oke, kunci ya jawabannya ya.
Oke, jawabannya adalah C, fausse reconnaissance. Dari kata-katanya tak artikan satu-satu ya. Iya. Fausse dari kata false, salah. Ya, bahasa sononya itu dia bilang false itu fausse. Recognition itu recognize, menyadari. Ya, jadi maksudnya adalah kesadaran yang salah. Kalau kita telisik di soal, Anton kan di kesadarannya Anton, dia berpikir bahwa yang pinjem bolpennya si Gedo, padahal Denny yang minjem ya toh. Padahal si Denny yang minjem. Tapi Anton tetap bersikukuh di kesadarannya, enggak, yang minjem si Gedo. Walaupun Denny sudah bilang, yang pinjem itu aku, bukan Gedo. Nah, dia meyakini hal yang salah, menyadari hal yang salah ya. Nah, makanya disebut fausse recognition ya. Fausse itu salah, recognition itu artinya kesadaran, recognize, menyadari. Heeh, gitu ya. Kalau deja vu bedanya apa, Wi? Deja vu itu dia seolah-olah merasa pernah mengalami. Kan beda ya. Kalau voice recognition dia menganggap kesadarannya itu benar. Wah, ini yang pinjam pasti ini, padahal bukan, dia salah ya. Tapi lek deja vu, dia seolah-olah pernah mengalami. Contoh, aku iki kok pernah maem di tempat ini ya, misalkan sampean baru pertama kali ke Semarang. Ke Semarang itu makan lumpia, padahal sebelumnya belum pernah makan lumpia. Begitu sampai sana ngomong, "Loh, aku itu wis pernah deh makan lumpia iki." Padahal baru pertama kali makan lumpia di Semarang, ya. Itu disebut deja vu. Jamai vu, konfabulasi, dua ini belum pernah keluar ya UKM PPD. Jamai vu, konfabulasi. Tapi amnesia ini pernah. Intinya amnesia itu dia apa? Dia adalah hilang ingatan yang berhubungan. Nah, ada kuncinya ya. Bukan cuma hilang ingatan. Hilang ingatan yang berhubungan dengan waktu, tempat, orang. Oke? Waktu, tempat, orang. Itu amnesia. Aman ya? Dengan waktu, tempat, orang. Contoh, kamu mengalami kecelakaan, berarti kan kejadian. Kecelakaan itu kan kejadian tuh. Suatu kejadian itu nggak akan lepas dari 3 hal itu. Kejadian itu dibentuk dari harus ada waktu, kapan kejadiannya ya, harus ada tempat, di mana kejadiannya, harus ada orang, siapa yang mengalami kejadiannya. Makanya amnesia itu adalah kehilangan ingatan yang berhubungan dengan waktu, tempat, orang. Kuncinya 3 item ini ya. Itu. Pak, paham ini? Oke, lanjut ya. Oke. Nah ini fausse recognition. Ayo, sekarang Mbak Emma. Seseorang terlihat di depan sebuah toko berdiri di atas satu kaki selama berjam-jam. Perilaku motorik pada pasien ini adalah Ayo, kira-kira. yang A, Berdiri support. diem tok. Yakin stupor kata Tony? Nggak mau fleksibilitas area? Enggak. Nggak A. mau katalepsia? Enggak. Oke, kunci ya jawabannya ya. Ya. Dia katalepsi ya. Jadi dia itu katalepsi itu ciri khas. Dia itu ngomong berdiri, diem, berjam-jam, nggak gerak itu katalepsia. Iya. Kalau kata Tony, dia gimana? Dia kaku, tegang ya. Ini penjelasannya di sini. Penurunan aktivitas motorik secara ekstrim. Jadi dia benar-benar diem tok. Ya. Kaku. Intinya di kaku. Ya, ini kata kuncinya. Jadi kalau kata Tony pasti kaku. Tapi kalau katalepsi dia diem mempertahankan tubuh. Lek duduk ya duduk terus, tegap terus, melirik ke atas terus ya. Itu katalepsi. Dia diem pokoknya mempertahankan posisi. Sampean suruh jalan dia nggak mau, gini terus dia. Tegap terus dia. Wah, didorong tetap tegap dia. Kalau furor kata Tony, dia sebenarnya nggak pernah keluar UKM PPD, tapi definisinya sendiri
agitasi motorik kuncinya ya, nerodok dia. Furor itu, berdebar terus ya, itu furor kata Tony. Intinya di situ, tapi nggak pernah keluar, nggak usah dihafalkan, memenuhi otak kita semua ya. Yang nggak keluar nggak usah dihafal, yang perlu stupor, katalepsi. Katalepsi ini nggak pernah ini nggak pernah dirubah ya, jawaban katalepsi mesti dari jawaban. Fleksibilitas serea, katalepsi, bradykinesia ini keluar. Tak kupas satu-satu ya. Kalau stupor kata Tony tadi dia intinya kaku, kata kuncinya stupor kata Tony kaku, katalepsi itu kata kuncinya mempertahankan posisi. Kalau katalepsi, ya. Furor kata Tony agitasi. Ya. Kalau fleksibilitas serea, keadaan sikap tubuh sedemikian rupa dapat diatur tanpa perlawanan sehingga diistilahkan seluwes lilin. Fleksibilitas itu mudah digerakkan, serea itu lilin. Maksudnya apa? Ya itu tadi, dia itu saking lemes sih, mbok ubah-ubah badannya dia ngikut. Misalkan, lihatan di kamera, aku diem kayak gini ya, terus habis itu tanganku mbok ganti lurus kayak gini. Ya wis, aku ngikuti tapi nanti bertahan kayak gini. Diuter kayak gini, dia juga ngikuti, terus berhenti kayak gini terus, kayak lilin gitu. Dirubah posisinya manut, tapi dia akan ngikuti apa yang kamu gerakkan. Itu namanya fleksibilitas serea. Ya. Digerakkan orang lain dan dia mempertahankan apa yang digerakkan orang lain. Ya. Terus kalau bradykinesia itu perlambatan gerakan. Brady itu kan nadinya pelan ya. Kalau di nadi pelan. Tapi kalau kinesia, kinetik itu gerakan. Berarti kalau bradykinesia dia gerakan yang pelan. Contohnya slow motion, gampangannya kayak gitu. Atau contohnya di sini kasusnya yang diambil penyakit Parkinson. Maksudnya apa? Dia kalau jalan orang Parkinson itu kan pelan. Takut jatuh dia. Sama kayak orang gangguan jiwa dengan bradykinesia. Dia jalannya slow motion. Dibikin kayak slow motion itu bradykinesia namanya ya. Oke. Kalau akinesia menggambarkan suatu kondisi aktivitas motor yang sangat terbatas pada keadaan berat menyerupai stupor. Nah, sekarang bedanya akinesia sama stupor kata Tony gimana? Atau bedanya akinesia sama katalepsia gimana? Lek katalepsia ya dia kan mempertahankan tubuh. Ya toh? Artinya dia sebenarnya bisa gerak tapi dipertahankan tubuhnya. Tapi kalau akinesia dia memang benar-benar nggak bisa gerak, emang terbatas. Jadi bukan dia tidak ingin gerak enggak, dia itu kepingin gerak tapi nggak bisa gerak. Nah, itu namanya akinesia ya. Jadi kamu kalau akinesia kamu gerakkan dia bisa, tapi dia nggak bisa gerak sendiri. Tapi ini si katalepsi itu dia nggak mau gerak, masih mbok dorong, mbok tangani, mbok suruh gini dia mempertahankan posisi, nggak mau berubah posisinya. Disebut katalepsi. Aman ya? Ada pertanyaan ini? Nggak apa-apa, tanya-tanya kalau ada yang bingung, tanya aja. Oke, aman? Aman. Furor kata Tony dah. Apa yang stupor kata Tony? Yang furor yang nggak pernah keluar itu yang furor kata Tony. Itu nggak pernah keluar. Kaku. Dia stupor itu kaku dia intinya. Oke. Aman? Aman. Sekarang Mbak Emma. Join lah, Mas Jun join dah. Oh iya. Lanjut Mbak M, monggo. Tuan L usia 27 tahun datang ke dokter untuk berkonsultasi. Pasien mengatakan bahwa sejak 3 tahun ini ia sering mengalami perubahan mood. Bahkan perubahan mood tersebut bisa terjadi dalam 1 hari. Terkadang pasien merasa depresi, tidak ada niat akan sesuatu. Suatu waktu pasien merasa penuh energi, banyak ide-ide di pikirannya, dan optimistik. Diagnosa yang tepat adalah Tak kasih clue. Sret. Nah. mood.
Mana Yang kira-kira kiri jawabannya? Yang mana? depresi berat tanpa gejala psikotik. Depresi berat tanpa gejala psikotik. Heeh. Lepas? Tunggu. Iya, Kira-kira kalau depresi ada mood swing enggak kira-kira? Kira-kira kalau depresi ada mood swing enggak Mbak Emma kira-kira? nggak ada. Enggak ada. Berarti yang Mhm, ada depresinya dicoret semua ya? iya. Dicoret semua. Sisa mana? Siklotimia sama distimia. Oke, berarti Mbak peluang benernya lebih besar. 50 Mhm. banding 50 ya, tinggal milih sekarang. Siklotimia atau distimia kira-kira? Siklotimia mungkin. Siklotimia. Oke, jadi gini ya, kunci ya jawabannya ya. Ya. Oke. Mood swing itu harusnya kan punyanya bipolar, setuju nggak? Heeh. Setuju. Oke, mood swing punyanya bipolar. Tapi kita lihat sekarang, bipolar kok jalannya 3 tahun, kok lama amat kan gitu. Harusnya kan bipolar kan ada fase normalnya ya. Ada Mhm. fase normal, jadi dia misalkan habis depresi, ada fase normal dulu, baru dia seneng-seneng. Jadi nggak langsung mood swing. Nah ini mood swing terus-terusan selama 3 tahun lamanya, nggak jeda dia ya, nggak ada fase eutimik namanya. Fase normal itu namanya fase eutimik. Ya, hati-hati kapan hari sempat muncul, ditanya fase normal pada bipolar disebut apa? Eutimik. Eu itu normal, normal, timik itu perubahan emosi ya. Eutimik itu fase normal pada bipolar. Syaratnya harus ada eutimik. Lah kita nyari bipolar di sini nggak ada jawabannya toh. Bener Mbak Emma, jawabannya udah bener. Jadi siklotimi ini adalah bipolar lil bro, adik kecilnya si bipolar ya. Jadi dia itu OTW bipolar, belum sampai apa namanya, belum sampai bipolar kan dia cuma mood swing tok ya kan. Tapi lama dia jalannya 3 tahun, belum jadi bipolar. Namanya siklotimi. Nama lainnya si siklotimia ini bipolar lil bro ya. Dicatat nanti Apa namanya? khawatir gak dikeluarkan siklotimi tapi nama lainnya bipolar lil bro. Ilbro. Ya, bipolar lil bro. Lama, tapi prosesnya lama. Kalau bipolar kan paling bulanan ya toh. Di soal mesti Mhm. disebutkan kalau nggak mingguan bulanan. Tapi lek sudah ngomong siklotimi dia pasti menahun ya, lama prosesnya. Jadi nggak separah bipolar, tapi lama dia. Iya bisa jadi, bisa jadi. Heeh. Sing labil tapi dhek iku suwe, bertahun-tahun labile ya. Iku bisa jadi siklotimi. Gitu ya. Oke, aman ya? Oke. Bet tak ganti nih ya. Jadi gitu ya cara eliminasinya, tak ulangi lagi, dilihat dulu. Oh, mood swing. Mood swing berarti punyanya ini apa namanya, punyanya bipolar. Kita lihat, loh enggak ada jawabannya bipolar. Ternyata si ABC depresi dia bilang. Padahal mood swing nggak ada di depresi ya. Berarti depresi coret semua. Waduh sisa 2. Misalkan kemungkinan terburuknya kita nggak tahu teori nih ya, nggak tahu teori. Mhm. Milih itu masih besar kemungkinan benernya ya. Jadi nggak 1 dari 5, sisa 1 dari 2 gitu ya. Cara eliminasi jawabannya. Kalau distimia itu dia depresi tapi yang berkepanjangan. Distimia ya, ini kalau distimia. Efek depresif yang berlangsung sangat lama. Gampangannya biar nggak ketuker ya. Kalau depresi depannya kan D, distimia depannya D. Oh, berarti si distimia itu adiknya depresi. Dia nggak terlalu parah kayak depresi tapi menahun ya, bertahun-tahun. Kalau siklotimi dia itu adiknya si bipolar ya, itu. Jadi lek khawatir ketukar patokannya di distimia itu sama-sama D huruf depannya kayak depresi juga D. Berarti distimia itu kelompoknya depresi. Kalau psikolotimi punyanya si bipolar ya. Gitu. Cekak ketuker. Oke, aman? Aman. Halo Mbak Emma.
Mbak Emma? Oke. Coba tak tanya sekarang Mbak Emma. Mbak Emma? Iya, maaf. Yuk, Oke, santai-santai. Apa masih ada aktivitas lah? enggak. Oke, sip. Ada Coba Gojek. oh, Gojek ya. Ya ambil dulu aja. Udah dah. Enggak, udah. Oh ya, oke. Coba Ya. sekarang tak tanya. Distimia itu adiknya siapa? Depresi. Depresi. Kalau siklotimia adiknya siapa? Bipolar. Bipolar. Bedanya depresi sama distimia apa kira-kira? Kalau distemia itu depresi yang berkepanjangan. Oke. Kalau depresi saat ini. Ya sebentar tapi dia itu ya parah ya. Kalau distimia dia depresinya nggak terlalu parah. Dia belum sampai mau mati. Kalau depresi itu bisa sampai dia pengen bunuh diri ya. Gitu. Bedanya kalau depresi itu fase parahnya dan dia berlangsung tidak lama, tapi distimia dia depresi ringan yang menahun. Oke, sip. Sekarang siklotimi sama bipolar, bedanya apa kira-kira, Mbak? Kalau siklotimi itu OTW bipolar. Oke, Prosesnya lama. prosesnya Terus lama. Terus kalau kalau yang bipolar harus ada apa syaratnya tadi? Fase yang normal tadi loh, yang Mbak ini bilang apa? Pasiennya normal. fase apa? Jadi antara depresi sama euforia harus ada fase Fase apa? eu Eutimik. eutimik ya. Jadi antara dia depresi ke euforia atau euforia ke depresi harus melalui fase eutimik. Ya, itu syaratnya bipolar ya. Oke. Aman ya Mbak M? Ya, aman. Oke mantap. Ya sekarang Nov, hajar. Bonus iki. Oke mantap, gampang ya. Wis DE wis paham berarti 6 ya. Karena dia masih bagus ya. Oke, dia masih butuh medis. Wah, berarti sudah sadar tilikannya masih baik. Kalau baik dia 6. Kalau jelek dia 1. 1. Yang sering keluar iku mek 1 sama 6, tenang aja. Mentok-mentok pernah sekali tok keluar itu yang 3 ini loh, menyalahkan faktor lain ini loh. Jadi kalau dia denial 3, cirinya 3 itu denial tadi itu. Berarti tilikannya 3. Oke, aman. Catat ya. Kalau pasiennya denial tapi ditanya tilikan, jawabannya 3. 3 tilikannya. Ya wis iku tok pisan tok nang UKM PPD sepanjang tahun 2000 sampai sekarang keluar iku tilikan derajat 3 sekali tok. Selainnya mek tilikannya gak 1 yo 6 ya. Gitu. Oke. Soal bonus ya ini ya, tilikan-tilikan ini. Emma, hajar. Wah, sudah pindah subbab kita. Cepat sekali kita. Seorang perempuan berusia 35 tahun datang dengan keluhan nyeri perut kanan atas sejak 3 hari yang lalu. Pasien juga mengeluh demam, mual, muntah, nafsu makan turun. Pasien riwayat diare berdarah seminggu yang lalu dan tidak diobatin. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tensinya 120/80, nadinya 96, RR-nya 20, suhunya 38,5, anemisnya positif, iterusnya negatif, nyeri tekan abdomen regio kanan atas, hepar terabat membesar dan kenyal, tepi tumpul, pemeriksaan lab menunjukkan Hb-nya 13, leukositnya 12.000, trombositnya 300, SGOT-nya 56, SGPT-nya 51. Apakah diagnosa tersebut yang C? Jul, tak kasih clue yang di blog itu. Hb-nya meningkat nih. Kira-kira kalau kolesistitis heparnya membesar enggak?
Enggak. Ini antara A sama Enggak. B. Antara A sama B. Oke, coba antara A sama B. Mulai mengerucut ya, antara A sama B. Kira-kira Mbak, kalau yang A kenyal enggak? Kalau hepatoma itu kenyal enggak? Ini kan teraba membesar dan kenyal. Heeh. Kira-kira kenyal enggak? Enggak, Ken. Enggak ya. Berarti yang mana jawabannya? Yang B. Yang B ya, abses hepar. Sebenarnya gini Mbak, kalau kamu ambil dua, sebenarnya yang mungkin itu antara abses hepar sama disentri amoeba ya. Jadi ceritanya si pasien ini nggak langsung kena abses hepar, dia kena disentri amoeba dulu. Buktinya apa? Dia BAB darah. Terus habis BAB darah dia ada anemis dia. Itu khas pada disentri itu kan mencret ya kan ya. Tapi pada disentri amoeba mencretnya itu sama campur darah. Lama-lama si disentri amoeba itu atau amoebiasis ini akan menjadi abses hepar. Ya, karena amoeba itu letaknya di hepar. Nah, kenapa kok bisa abses hepar kok nggak disentri amoeba aja? Memang awalnya disentri amoeba, tapi dia sudah menjadi abses hepar. Ditandai oleh apa ini? Nyeri tekan abdomen kanan atas, ya toh. Terus habis itu suhunya 38,5 demam. Berarti ada kalau enggak itis ya abses, ya kan. Biasanya kalau itis itu masih 37. Lek sudah 38 ke atas abses ya. Abses. Terus habis itu dia ngomong teraba membesar heparnya. Kalau disentri amoeba dia belum ke hepar, masih mencret tok sama anemia mungkin, ya kan ya, anemia mungkin karena dia mencret terus-terusan. Tapi dia sudah ada hepar yang membesar. Kalau sudah ada hepar membesar berarti arahnya ke abses hepar. Kok bisa abses? Karena tepinya tumpul dan kenyal ya. Kalau hepatoma itu namanya hepatoma kan cancer. Berarti ciri khasnya pemeriksaannya coba dicatat ya. Hepatoma itu berdungkul-dungkul. Berdungkul-dungkul. Di sisi lain, orang kalau kena cancer atau kanker biasanya apa yang khas? Penurunan berat badan. Penurunan berat badan, ya benar ya. Jadi selain dia, Mas Jun, selamat datang Mas Jun. Dokter Jun? Aman Dokter Jun? Aman. Aman. Matur kami ya sudah hadir ya. Jadi ciri khasnya itu tadi ya, tak ulang lagi Mas Jun udah hadir ya. Jadi pada kasus ini Mas Jun, si pasien ini dia sudah kena abses hepar. Diferensial diagnosanya si abses hepar adalah disentri amoeba. Awalnya dia kena disentri amoeba, terus habis itu karena dia sudah heparnya terasa membesar, terus kenyal, tepinya tumpul, berarti dia sudah ke arah abses hepar. Ditandai sama apa ini? Suhunya 38,5 ya. Naik dia suhunya. Ada infeksi. Sudah bentuk abses. Aman Mbak Emma ya? Aman. Oke, abses hepar. Good. Coba pop quiz lagi, Mbak Emma. Kira-kira kalau hepatoma tadi gimana palpasinya? Berdungkul-dungkul. Berdungkul-dungkul. Terus kalau ada oma-omaan, kalau ada kanker, berarti ciri khasnya ada apa lagi? Ini berat badannya menurun. Penurunan berat badan ya. Kalau abses hepar tadi, perabaannya gimana? Heparnya membesar, terus nyeri tekan perut atas, terus suhunya lebih dari 38. Oke, tanda abses. Kalau palpasinya yang dirasakan, kalau hepatoma kan berdunggul-dunggul. Kalau ini gimana? Kenyal, bener ya. Intinya dia membesar dan kenyal. Kalau hepatoma, kalau abses hepar itu ya. Terus bedain abses hepar sama disentri amoeba tadi gimana, Mbak? Kalau disentri amoeba tuh diare darah. Oke, mantap ya. Sama-sama anemisnya, tapi kalau disentri amoeba dia nggak ada pembesaran hepar. Cuma mencret darah tok aja ya. Mantap. Oke. Pagi bonus ini. Mas Jun ya, Mas Jun. Coba dibaca Mas Jun.
Seorang pria usia 65 tahun dibawa ke dokter karena sering mengalami gusi berdarah sejak 3 minggu yang lalu. Selain itu, pasien juga sering demam. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien tampak lemah, konjungtiva anemis. Hasil pemeriksaan penunjang didapatkan leukosit 8,2. Hapusan darah repeat tampak sebagai berikut. Diagnosa Kira-kira pasien. apa? Tak zoom lagi ya. Mana zoomnya ini? Ini set. Nah ini Mas Jun. Ini ada batang-batang kayak gini nih. Ini apa kira-kira? Batang ya. Dia anemia, wes ini ada anemia. Apa ya? Tak kasih bocoran ya. Batang-batang ini yang kelihatan di tepi-tepi ini. 1, 2 kayak gini-gini nih. Itu disebut aurut. Nah, kira-kira yang ada aurutnya mana dari ABCDE? Aurat. Mm-mm. Apa ya? Ini soal yang keluar terus UKM PPD. Jadi nek ketemu soal ini bonus langsung jawaban kayak gitu ya. Nek ada aurut pasti jawabannya itu. A. Betul? Betul ya Mas Jun ya. Kak Popo aku kemarin wis komitmen nambah rarek. Pokoknya lek kita latihan harus banyak-banyakan salah ya. Diutamakan banyak salah. Soalnya lek akeh keliru pasti kok apal bener ya. Loh iya Ya, serius ya. nek bener terus malah lali kok Mas. Jadi ini jawabannya AML ya Mas Jun ya. AML. Amel kelihatan aurat dia. Aurat. Aurat berarti amel ya. Lek aurat mesti wedok amel berarti ya. Iya, tenang ae wis tak setel ngono aja nih. Wis coba Mas Jun. Pokoknya wancut tenang Mas Jun, kalem. Bisa. Siap. Iya, bisa. Amel kelihatan aurat ya. Tadi AML berarti ketemu aurat. Enggak harus dilihat kan gambaran kayak gini. Biasanya di sini disebutkan. Tulisannya itu aware ROD, aware rot. Ya, aware rot positif. Wes iku jawaban AML ya. Jawab Amel langsung Kak. Oke, ini aman ya ini ya. Man. Clear ya. Oke, good. Mantap. Ini patokan nih, tapi gampang lah nanti ketemu soal lagi tak kasih patokan lagi ya. Nek gak ketemu soalnya gak enak. Oke, coba Nov, hajar. Sferosit, skistosit, helmet cell. Oke, AIHA. Wih. AIHA, autoimun hemolitik anemia. Oke. Berarti kira-kira AIHA ini diterapi apa kira-kira? Betul? Gak mau ganti? Ya. Betul? Dia tanyanya terapi yang paling tepat loh ya, bukan terapi awal. Kalau terapi tepat berarti definitifnya. Betul? Definitif. Oke, sekarang tak kasih tahu ya. Kalau splenektomi itu splinnya, limpanya dia dipotong. Nah, biasanya pada keadaan pooling, keadaan dia sudah membesar limpanya, splenektomi. Tapi pada AIHA, dia kan dari namanya tak baleni lagi. Autoimun hemolitik anemia. Ya kan, berarti yang rusak, yang bikin anemia adalah autoimunnya. Nah, kira-kira imun itu ditekan pakai obat apa kira-kira? Oke, mantap. Jadi steroid itu punya efek samping melemahkan imunitas. Makanya pada orang-orang mau AIHA, mau SLE, pokoknya autoimun, dia pasti dikasih kortikosteroid ya. Gitu. Aman ya?
Oke, autoimun, hemolitik, anemia, dikasih kortikosteroid. Sekarang gini, kita dapat lumayan ini soal ini. Ini bisa dimodifikasi banyak dan sering muncul di UKM PPD. Lek ada ditanya terapi yang paling tepat, benar dikasih kortikosteroid. Selain terapi yang paling tepat, kalau ditanya terapi definitif, sama dikasih kortikosteroid. Tapi lek ditanya terapi awal, ya kan ya, karena dia HB-nya sudah 5, ya langsung benar ditransfusi PRC ya, gitu. Jadi lihat konteks pertanyaannya. Lek terapi yang paling tepat kortikosteroid, terapi definitif kortikosteroid, terapi awal transfusi PRC gitu ya. Oke, clear? Clear. Yang lain? Oh ya. Monggo, Mas Jun. Ya, aku wis Mas M. paham memantau. Wes. Hanya sak organisasi aku kakak Jun iki andalan ya jane. Jane sobat Iskam kan obat aja nih. Oke. Aman iki kan. Wis siap lho Novia. Oke. Yuk, sekarang Mbak Emma. Hajar, Mbak. Iki berempat tok ta Nov jadine. Bertiga tok toh. Ayo. Pasien pria usia 59 tahun datang ke dokter dengan keluhan lemas, pusing, gusi sering berdarah. Pada pemeriksaan fisik, pasien tampak pucat. Dari hasil pemeriksaan lab didapatkan HB-nya 8,2, leukositnya 2.500, trombositnya 20.000. Obat yang paling sering dapat menyebabkan kondisi adalah dia ada anemia, terus gusi sering berdarah. Kira-kira apa kira-kira? Ini khas ya, nanti hafalin ya guys ya. Pokoknya ada soal ini langsung kepuin jawaban ini. Muncul terus di PPD. Sering ini. Sering. yang Jadi, A mungkin. ya mantap, bener. Chloramphenicol ya. Pokoknya gusi sering berdarah, terus dia anemia. Kepuin chloramphenicol. Gak usah ragu ya. Jadi jawabannya chloramphenicol. Gini Mas Jun, kemarin aku ngepir mentoring ono sing sampai ping 8 gak lulus terus mari ngono ping 6 terus mereka kadang lulus terus ono beberapa sing nilai CBC terbaik. Sebenarnya nek sampean takoni iku karo teori. Cuma tak kongkon tak gepuki ngapalno ciri khas soal. Soal sing gelek metu tak ngon ngapalno jawabane iki ngono wis. Iya. Jadi karepku Setuju sampean aku. kok Wan Suto. Engko gak usah sing sok muluk-muluk ditakoni arek teori ngolong tok ngono wis ta. Arek sing ngono bijine kalah dhuwur ambek nek engko sampean wis apal lek-lekane. Tapi yo gena-gena ya. Pokoke diengger bendino dicicil ngono wis nutut. Wong dhisik aku dhisik amen 2 minggu. Siap-siap. Kena tenang wae. Insyaallah wis yakin lah wis. Menungso padha menungsone mesti iso lulus. Oke, aman. Oke, bagus Mbak M. Chloramphenicol anemia aplastik ya. Oke. Mas Jun. Seorang wanita usia 27 tahun datang ke dokter umum dan keluhan badan terasa lemas sejak 1 bulan terakhir. Pasien menyangkal memiliki penyakit lain. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva anemis, atrofi papil lidah. Hasil pemeriksaan penunjang didapatkan HB 8,9. Makanan yang paling tepat disarankan untuk dimakan oleh pasien adalah apa kira-kira? Kira-kira iki kena anemia apa Mas Jun? Ini kan pasti anemia ya, HB-nya 8,9. Berarti pasti anemia. Anemia sing ono atrofi papil lidah iku mung siji tok. anemia. Ini lho mesti lali loh. Gak apa-apa, tenang ae. Kira-kira sing biasa gelek dibahas anemia sing apa kira-kira? Anemia hemolitik. Defisiensi Besi.
Besi ya, pokoknya nek ono anemia sing dhek ono papil lidah, atrofi papil lidah iki berarti dhek iku anemia defisiensi besi, Mas. Wis iku katokno ya. Kira-kira makanane saiki, Mas, sing kanggo anemia defisiensi besi sing ndi kira-kira? Bayam. Hmm? Sayuran hijau. Yakin? Sayuran hijau iku akeh klorofile, ora HB-ne, Mas. Kira-kira sing akeh besine sing ndi kira-kira? Bayam. Cul? Sing C berarti ya jawabannya ya. Cul. A, Cul. Cul. Ya, jawabannya B, Mas. Daging dengan jus blimbing. Iki patokan template iki. Ya kuwi lek ning TU sampean kok TU kampus, po TU ning IT engko lak petuk sampean. Daging dengan jus blimbing. Wis iki patokan iki. Ya, pokoknya makanan ketemu atrofi papil lidah utawa misalnya diganti soalnya ya. Pasien datang dengan diagnosa anemia defisiensi Fe. Makanan yang paling tepat adalah apa? Daging dan jus blimbing. Oke? Daging dan jus blimbing. Tadi daging merah ambek jus blimbing, ya. Oke. Aman ya? Aman. Aman. Oke. Belinda. Ya, daging dengan jus blimbing. Anemia defisiensi besi atau anemia defisiensi Fe sama ya. Oke, balik lagi ke Kak saiki Novia saiki. Ayo Nov. Lo urut. Oke. Wis ada clue nih, anemianya anemia makrositik. Nah, kira-kira ujinya apa pada anemia makrositik? Berarti kan kalau anemia makrositik itu kan berarti anemia defisiensi B12 dan folic acid ya toh. Kira-kira ujinya apa yang dipakai? Oke. Cul? Cul? Yakin? Bener yang awal tadi uji siling ya, jangan goyang. Kamu nanti sama KMPPD kan sing ngupui, kan sing cul. Tapi batinmu dhewe mesti ngomong iki yo tagak gitu. Jadi aku iki sakjane ibaratnya iku anu lah, virtual UKMPPD. Jadi kita belajar nanti di Medan gimana ya. Iya. Nanti pasti kamu nanti digopono sama dirimu sendiri. Cul gitu. Nek kamu yakin jawab nitus nggak apa-apa. Makanya aku bilang akeh no salah di gini. Soalnya ketika salah kamu nanti sana aku tahu jawab iki keliru kan. Gitu ya. Uji siling bener ya. Makrositik itu ada 2. Kalau nggak kekurangan B12 ya B9 ya. Atau folic acid. Nah, kalau uji siling itu B12. Kenapa kok yakin ini loh? Ada bypass ileum. Lek bypass ileum itu punya B12 ya. Apalin ya. Bypass ileum berarti anemianya pasti B12. Ujinya pakai uji siling. Kalau B9 baru yang pearl stain ya. Gitu. Aman? Pearl stain B9. Iya, pearl stain B9. Pearl stain B9 sama zat besi ya, 2. Sama zat besi. Cuma kalau zat besi itu biasanya ya itu apa? Kelositik sama atrofi papil lidah itu ya. Fe sama Fe. Iya, benar.
Oke, aman? Oke. Kalau sutul buat apa kira-kira, Nov? HP elektroforesis tadi katanya Talasemi. Berarti kalau sutul buat apa? Tadi sempat tak buka di belakang tadi loh. Iya, bukan ikut anemia itu ya. Ikut faktor koagulan itu nanti beda bab. Ayo. Ketot, salah. Makrositik tadi kan B12 sama B9 ya. Uji siling sama Prostein berarti yang dipakai. Kalau yang mikro, oke ya bisa, ke arah mikro bisa. Ke arah mikro bisa, ke arah normo juga bisa. Sutul itu. Apa kira-kira? Anemia? Sutul itu kan pabriknya darah ya toh. Sutul itu pabriknya darah. Berarti kalau di pabrik yang pertama kali berarti kan ya, mbok-mbok aneh kan ya. Huruf yang pertama kali apa? Huruf apa? A. Berarti anemia yang depannya A, anemia apa? Anemia A? Plastik. A plastik. Mantap Kakak Jun. Ini ki jos ini wis. Wis one shot, wis kadek gak, wis. Amin. Amin. Anemia A plastik ya. Jadi kalau sutul, wah asal muasal tulang. Huruf yang asal muasal huruf apa? Huruf A. A plastik. Gitu ya caranya ya. Oke, aman. Sutul A plastik. Oke, mantap. Mbak M. Seorang wanita dibawa ke UGD dalam keadaan tidak sadar. Guys, sorry. Ini sudah nggak keluar lagi di UKM PPD. Jadi kita skip aja daripada kalian buang-buang waktu. Ini sudah tidak keluar, terlalu bulet. Nanti sampean disuruh hitung-hitungan, makanya nggak dikeluarkan di UKM PPD. 4 tahun ini nggak keluar UKM PPD. Kemarin keluar DKB. Kak, wingi ku mek no asidosis tok. Ya, Asidosis metabolik tapi nggak bentuk pH turun CO2, CO3 Oh enggak. iya. Yang luar itu dia asidosis metabolik atau respiratorik. Gampang. Caranya bedakno gini rek. Tak kasih tahu ya, bedain asidosis respiratorik atau metabolik. Nggak usah kalian baca BGA-nya. Itu terlalu ruwet. Lihatan langsung atasnya, kamu lihat riwayat penyakitnya apa. Lek DM penyakitnya langsung gepuken asidosis metabolik. Oke? Tapi lek dia ngomongin PPOK langsung gepuken asidosis respiratorik. Wis, kuncinya di situ. Alkalosis gak tahu metu, sing metu asidosis. Enggak keluar alkalosis. Gitu, ya. Ya. Titenono kemarin, heeh. Titenono lak ngono. Dadi sing nang injenio kalian nyuruh belajar ngene, oleh teori ini, tapi nek aku buang-buang waktu kalian nanti ABC-ane malah bulet, keliru-keliru. Respiratorik wingi. Ya, pokoknya tenang Mas Jun, tak pelino gawe iku. Anda Asidosis antum metabolik. Ya. Betul. Respirator. Betul. Loh, jawabannya ini loh apa? B toh, asidosis juga sama. Loh, padahal iki loh. Iki loh bukan UKM PPD, yang keluar pasti asidosis, gitu. Pasti tenono nanti. Sama kayak TU. Kecuali kayak TUIP loh ya. TUIP itu emang digawe ribet. Harapannya nek nilainya rendah kalian kan lebih belajar. Di setting gitu memang IP itu. Enggak apa-apa. Oke, mantap wis. Clear lah berarti. Oke, sekarang mulai. Mbak Emma tadi kan tak anulir ya, tak kasih bonus ya. Lagi sekarang berarti. Ayo. Seorang laki-laki berusia 55 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan muntah darah sejak 3 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik ditemukan spironolactone-nya positif, eritema palmarisnya positif, PAB hitam dan acid test positif. Penata laksanaan awal yang tepat untuk menangani acid test
pada pasien tersebut. Oke. Hmm, Dikasih apa kira-kira? Ada edem, ada asites. Wah, berarti dikasih apa kira-kira? Kayak tadi dieliminasi ayo. Daripada 1 dari 5, coba 1 dari 2 aja. Harus ngilangin 3. Kira-kira yang nggak mungkin jawaban yang mana dari A, B, C, D, E? yang aspirin, Aspirin nggak mungkin. Oke, Ah. coret. Apalagi? terus albumin, Oke, coret. Nggak mungkin. Apalagi? Awal soalnya ya. Kalau definitif, ya benar dikasih albumin memang kalau definitif. Tapi kalau awal, berarti albumin coret. Benar. Terus apalagi? propanolol, Coret. Oke, sisa A sama B kan berarti kan. Coba sekarang dipilih. Gini kan enak. Kalau ngawur, seenggak-enggaknya ada kemungkinan benar 50% ya. Gitu Oh, iya. katanya. Coret dulu Masuk. 3 sisanya. Sisain 2 yang kemungkinan jadi jawaban. Kan sama, spironolactone furosemid ini sama-sama pengeluar cairan ya. Sekarang tinggal pilih jawaban yang benar yang mana. Untuk mengeluarkan yang cairan. yang furosemid, Betul ya? Lepas jawabannya ya. ya. Oke. Jawabannya spironolactone, Mbak. Kenapa? Tak terangin sekarang. Furosemid ini dia memang pengeluar cairan yang baik, tapi kalium, natrium, ion-ion itu ikut dikeluarkan. Lama-lama nanti pasiennya jadi hipokalemi ya. Makanya dikasih spironolactone. Nama lainnya spironolactone ini adalah furosemid yang hemat kalium ya. Diuretik hemat kalium disebut spironolactone. Kalau furosemid ini boros kalium ya. Jadi misalkan UKM PPD keluar, pilih diuretik yang hemat kalium. Apa ya spironolactone ini ya. Catat ya, spironolactone itu diuretik hemat kalium. Tapi kalau yang boros kalium itu furosemid. Oke? Mm-mm. 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 Iya benar. Oke, heeh. Heeh. Kalau kamu ngomongin CKD, dia masih boleh kamu kasih furosemid. Tapi kalau dia ada kelainan hepar, baru kamu pilih yang spironolactone. Ini kan kelainannya hepar ini. Spider nevi, erythema palmaris, BAB hitam asites ini kelainannya di hepar ya. Makanya kamu kasih yang spironolactone. Tapi kalau masih sebatas CKD, kelainan jantung, boleh masih kamu kasih furosemid ya. Cuma nanti efek sampingnya jadi hipokalemi. Oke, aman? Mana? Pokoknya gini rek, tak kasih patokan ya. Mau soalnya jantung, mau soalnya interna, mau soalnya apa ya. Pokoknya lek dek bawah ada keterangan yang menyebabkan hipokalemi, gepuken furosemid. Soalnya furo iki golek. Loh aku ketemu soal iki tapi kok nang jantung. Loh ketemu soal iki. Gak usah galau. Pokoknya ngomong no hipokalemi bah didelek endi, gepuken furosemid. Tapi lek ngomong no hemat kalium, nah, misalkan harus diganti apa? Misalkan sebelumnya dikasih furosemid, skenarionya nih ya. Pasien tiba-tiba mengalami hipokalemi. Opsi obat untuk mengganti terapi adalah opo? Yo pilihin yang spironolactone karena dia hemat kalium ya. Paham ya maksudku ya? Jadi nek soalnya diganti iso ya, kira-kira ya. Bisa. Oke, mantap. Aman ya. Oke, coba saiki pop quiz. Mas Jun, tadi yang hemat kalium yang apa diuretik yang hemat kalium tadi? Spironolactone. Spironolactone. Kalau yang boros kalium? Furosemid. Wis simple. Ngono tok intine. Dadi nek soal diwalik-walik banang interna, banang jantung. Pokoknya nek boros kalium, apa jawabannya Mas Jun? Boros kalium furosemid. Oke. Hemat kalium apa jawabannya Mas Jun? Spironolactone. Mari urusan. Gak usah diwaca dhuwur-dhuwur ya. Pokoknya ono nisore tulisannya boros kalium. Wah, ya wis nek ngono. Jawab apa tadi Mas Jun? Furosemid. Mantap.
Wis lah one shoot percaya aku Mas Jun iki. Pokoke sobat Iskam iki wis yakin aku. Oke Mas Jun, gas. Coba. Novia, Mari emang kok. seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke IGD mengeluhkan nyeri ulu hati. Sejak 1 bulan, riwayat setiap hari mengonsumsi tablet warna hijau yang dibeli di apotek untuk meredakan nyeri lututnya. Pada pemeriksaan fisik ditemukan wajah bulat, bulu halus, dan distensi abdomen serta stria. Hasil pemeriksaan lab apa yang mungkin ditemukan? Ah, kira-kira. Salah Kak Popo. Hiperglikemi. Hiperglikemi cul. Betul. Kak kepingin bahas-bahas kalsium natrium. Betul ya? Hipoglikemi ya? Nyeri lutut. Oh, hiperkalsemi. Oke, cul ya. Ya, ya, ya. Hiperkalsemi ya. Hiperglikemi Mas ini Mas. Jangan ragu kamu Mas ya. Jadi ini dia kan kortisol urusannya ya, karena konsumsi steroid. Makanya kalau ngomongin kortisol yang tinggi apa nanti efek sampingnya? Hiperglikemi ya. Tuh. Pokoknya kortisol kortisol K berarti ngarepe Cushing sindrom. Cushing sindrom pasti tinggi gulanya ya. Gula. Nah, makanya dia moon face ini loh. Kan tembem. Nah, wajah bulat moon face, tembem ya toh. Tembem banyak gula ya. Pokoknya tembem berarti banyak gula. Gitu aja ya. Aman. Jangan ragu, jangan galau. Oke Mas Jun? Bener awal berarti. Bener awal jawabannya wis bener iki mau. Cuma aku mau yakin kak. Sorry ya Mas Jun, soalnya emang ngono nanti waktu hari ya, nanti pasti gitu soalnya ya. Iya. Jadi saya mancing-mancing gitu ya, di kulinakno ya, nggak apa-apa ya. Yakin, gas saja. Oke, nah ini tambah bonus iki. Ayo wis. Gas no. Soal terakhir, ayo gas. Oke. Secara apa? Yakin? Ini dulu. Ini kan dia kan kena malaria. Terus minum Primaquine. Obat malaria kan Primaquine toh. Primaquine itu menyebabkan anemia apa? Jadi dia awalnya itu nggak ada hubungannya sama anemia. Dia itu kena malaria ngono tok asline lorone. Terus tiba-tiba dia minum Primaquine, jadilah dia anemia. Anemia apa yang berhubungan sama obat Primaquine ini, obat malaria ini? Pernah dengar anemia G6PD enggak? Zaman biokim dulu. G6PD. Ya itu yang terjadi. Pokoknya gini, gak usah dihafalno teori ini. Lek kalian di soal ketemu ada orang malaria, terus ngombe obat malaria, nggak pasti disebutkan Primaquine. Kadang cuma dikasih clue, dia minum obat untuk malarianya. Terus terjadi anemia, gak usah ngapalno retikulosit, bite cell, spherosit. Pokoknya ono anemia, ono malaria, berarti G6PD. Kalau ditanya diagnosa. Ya. Aman Mas Yun? G6PD, G6PD. G6PD ya, G6PD. Itu kalau ditanya diagnosa. Sekarang lah ditanya trait-nya atau penurunan genetiknya. Jawab apa kamu, Nov? Oke, cil ya. Iya, mantap. Ya, jadi X-linked resesif. Pokoknya rek, iki mana clue mana? Pertanyaan trait, maksudnya trait itu kayak gini. Apa namanya penurunan genetik.
Penyakit apapun sing ditokno nang UKM PPD titenono omonganku, sing metu iku mek X-link resesif. Dadi lek ono soal gepowo ABC-ne metu ono X-link resesif langsung gebuk X-link resesif. Andelo mbek aku. Iya. Coba nang teori UKM PPD lek ono. Sing metu mesti jawaban X-link resesif. Gak tahu ngetokno X-link dominan, kromosom Y, autosomal resesif, gak ditokno. Pokoknya sing metu nang UKM PPD mesti X-link resesif. Cari ono ndek simpose UKM PPD tahun ke tahun, batch ke batch. Wis iku paten iku. Gitu ya. Ya gak apa-apa lek kepengin sinau teori gak apa-apa. Cuma lek aku kok waktu mepet dan maksudnya iku masih banyak dan kita mending ngapalin sing bonus-bonus iku sing wis mesti metu dan titenane gampang wis ngono. Nah, aku gitu. Pokoknya ono trade gini gak usah bingung kebun X-link resesif ya. Aman, gengs? Aman. Iya. Iya wis tak takokno arek birku dhisik. Lah saiki lho. Ya ngapunten aku bukan mendiskreditkan ya. Arek sing tak cekel ket biyen niku mesti sing ngulang sampai ping 6, ping 8. Ya tak kebuki ngene tok, cekne gak ngono ya. Tak kongkon sinau teori ya gak mari-mari. Ya. Masuk setuju. Nek DE kadang lho iki retaker ping 5, kok saiki nilai terbaik. Mbok takoni teori ya gak paham, tapi segagake DE wis nilaine terbaik di antara kanca-kancane sing hafal teori. Masuk ya itu. salah satu contohnya ya Dewi wingi iku. Terbukti duit pancen, Dik. Yang penting kan bodo lulus itu ya Mas yo. Ya. Syukur-syukur nek oleh nilai terbaik ya. Oke, 31 kita lanjut next ya. Sekarang istirahat dulu. Yang penting kita udah dapat banyak hari ini ya. Dapat masing-masing setiap soal kan kita pecah. Oke. Ya, selamat istirahat. Jangan lupa tetap nyicil-nyicil ya. Nyicil-nyicil apa yang diperlukan. Mas Jun, nanti nek ada tanya boleh WA silakan. Siap. Ya, Mas Jun ya. Sama Mbak Novia, aku lebih Mbak ke Emma. anu loh, duit. Apa? Banyak cara belajar loh. Ya iku, intine maksudnya jame. Oh, jame. Apa harus ngwedur ngono ta? Iku beda-beda Mas, cocok-cocokan. Cuma nek aku setiap mentoring ning arek-arek iku tak warah tak ibaratno ya tak critakno nang Novia mau Mas, ngene. Anggaplah ilmu iku teori iku senjata. Nek kate perang iku koyo granat, terus mari ngono M24, koyo ngono senjata-senjata iku teori. Soal iku medan perangi. Medan perangi ranjaune didelen ndi jebakane nang ndi. Umpama sampean nggo senjata wakeh, nggawa teori wakeh iki ceritane. Bekale wakeh, sampean nggawa granat, nggawa senapan, nggawa pisau. Tapi sampean nggak ngerti medane, nggak ngerti ranjaune ndek endi. Sampean kan ujung-ujunge matek kena ranjau. Masih yo bekale wakeh yo. Ya. Tapi nek sampean duwe bekal akeh, katakan apa namanya gak duwe pisau, gak duwe opo, gak duwe granat, tapi sampean ngerti ranjaune ditaruh ndek mana sih, aku harus lewat mana iki. Iku seenggaknya sampean jek iso selamat tutuk pucuk ngono lho pas perang iku. Kayak gitu sih, intinya kayak gitu. Ya syukur-syukur maneh nek nggawa senjata akeh, terus apal ranjaune ditelen ndi, iku lho enak. Engko objin tambah ketokane kan iwu ya objin ya. Ya. Tambah gampang wis gampang. Patokane mek nang puskesmas apa rumah sakit apa IGD. Wis engko tak duduhi engko tetekane. Tambah kok lak lho. Jasik ngene tok ternyata lak ngono ya men. Kok amang serius saestu. Ono patok-patokane kok. Oke wis. Aman ya, clear ya. Jantung mbok gawe antep. UKM PPD metu mek 2 tok. Jantung dikit. Kemarin kulit tinggal pelatas gak masalah. Yang penting kamu mayori nyekel tahu patokane insyaallah aman. Cari lulus tok toh, maksudnya enggak anu toh, enggak yang harus nilai super kan. Syukur-syukur kok nek kalian nanti pakai eliminasi tadi yang tak ceritakan tadi, jadi mungkin di antara 5 cari 2. Misalkan ngawur kan 50-50, berarti ada kemungkinan benernya ya. Iku yang bikin anak pirku dulu nilainya tinggi-tinggi, bukan karena entos teori. Mbok takoni arek pir mentorku pasti gak ngerti teori. Tapi mesti entos jawab. Takoni, kok iso jawaban iki? Mbok pokoke jawaban iki pokoke. Anak-anak gitu dulu. Aku ngejar terbaik tapi. Yo gak masalah Mas. Kasih tak dukung. Tak dukung. Engko lek sampean oleh terbaik dolanan nang omahku. Kelompok bir kita main ke rumahku makan-makan ya, tak cepakno panganan. Oke. Guys. Ya, selamat istirahat, gengs. Mbak Emma, Novia, Mas Jun. Terima kasih. Ya.
Yo jarine kesuk nek gak apa-apa. Tapi meneh aku tak ya koyo ngene mulai mari praktek lagi mari ya, mulai maneh kok tak. Oke. Emma ketiduran ta ini Emma? Iya, tidur. Terus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Makasih oke, Dwik. oke, siap.